Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi bersama saya di sini John Lee, si pengacara ayah 3 anak yang masih juga belum dapat kerja. Kali ini kita akan mengalurkan cerita dari sebuah film yang berasal dari negeri Menara Eiffel yang berjudul Super Who. Film ini merupakan film yang bergenre komedi action yang tentunya menarik untuk Anda simak. Seperti apa filmnya? Tetap stay di channel terkece sejagat raya ini, Bring Me Movie. Di awal film kita akan disuguhkan dengan penampakan seorang pria yang sedang mengikuti audisi untuk mendapatkan sebuah peran di sebuah film yang akan dibuat oleh seorang produser ternama di negerinya. Pria ini bernama Cedric yang karirnya di dunia akting hanya pernah membintangi sebuah iklan kondom saja. Berharap-harap cemas untuk mendapatkan peran sebagai tokoh utama di film superhero yang akan dibuat oleh si produser yang menyerahkan naskah film kepada Cedric yang berjudul Batman. Naskah tersebut diterima oleh Cedric yang tentunya si produser belum bisa menjanjikan peran itu jatuh kepadanya. Sepulangnya dari tempat itu, Cedric menemui kedua sahabatnya Adam dan Seb dan juga adiknya yang bernama Elona. Di sana dia menceritakan pengalamannya menemui si produser dan mengatakan bahwa dia optimis bisa mendapatkan peran itu. Dan keberuntungan sangat berpihak padanya karena beberapa saat kemudian si produser menelpon Cedric dan memberitahukan bahwa dia mendapatkan peran utama dari si produser. Cedric pun berlatih dengan maksimal demi peran yang akan dia lakoni di film pertama yang akan ia perankan, dengan harapan bisa membanggakan si ayah Cedric yang selalu membandingkan dirinya dengan adiknya Elona yang menjadi seorang tentara dengan dia yang hanya seorang pengangguran. Syuting film pun dimulai dengan adegan si superhero yang bernama Batman yang datang menggunakan kendaraannya. Pengambilan film hari itu dijeda untuk sementara waktu dikarenakan kesalahan teknis di mana manekin yang kena rudal seharusnya meledak. Si teknisi pun memasukkan manekin itu ke dalam bagasi mobil dan Cedric pun membersihkan make up di kamar ganti. Beberapa saat kemudian, sebuah telepon masuk dari Elona yang mengabarkan bahwa ayahnya sedang berada di rumah sakit. Merasa khawatir akan keadaan ayahnya, Cedric pun mengendarai mobil properti syuting itu dan melaju dengan kencang menuju rumah sakit. Namun di tengah perjalanan ia mengalami kecelakaan yang membuatnya pingsan untuk beberapa saat. Setelah sadar, ia pun menelpon layanan darurat yang dimana saat CS-nya menanyakan namanya, si Cedric hanya bisa melongo karena ia tidak mengetahui siapa dirinya, alias ia terkena amnesia. Mencoba mengingat-ingat siapa dirinya, si Cedric melihat sebuah tas yang berisi uang dan sebuah pistol di dalam tas itu. Ia pun kaget setelah ia keluar mobil. Cedric melihat dirinya menabrak sebuah bank di kota itu. Spontan, ia pun melarikan diri setelah polisi datang ke TKP. Kedua polisi yang melihat Cedric berlari membawa tas tentunya berpikir bahwa dia baru saja mencuri uang dari bank itu dan mengejarnya. Cedric yang bersembunyi dari kejaran kedua polisi itu berhasil mendapat sebuah pistol listrik dari si polisi dan melumpuhkan mereka berdua. Besoknya, berita tentang percobaan perampokan bank itu dilihat oleh ayah Cedric dan saudarinya Elona pun curiga kepada kakaknya karena si produser menelpon Elona untuk menanyakan keberadaan si Cedric yang tak kunjung datang. Ia pun menemui temannya Cedric untuk menanyakan keberadaan kakaknya, namun hasilnya nihil karena Adam dan Seb pun tak bisa menghubunginya. Mereka pun sepakat menggunakan geolokasi untuk mencari keberadaan Cedric yang mengarah kepada sebuah rumah, yang dimana mereka disambut oleh seorang pemuda yang memberitahukan bahwa orang yang mereka cari tak ada di tempat itu dan si pemuda pun menutup pintu. Seb pun kemudian mendobrak pintu rumah itu dan berhasil masuk dan langsung menanyakan si Cedric. Awalnya keluarga itu tak ingin memberitahu, namun setelah Elona mulai menginterogasi mereka, akhirnya mereka pun buka mulut dan menceritakan kejadiannya. Dalam cerita itu, si pemuda menemukan Cedric di jalanan dan membawanya pulang setelah ia melihat uang yang begitu banyak di dalam tasnya. Si pemuda ini pun memberitahukan kondisi Cedric yang tak ingat siapa dirinya dan muncullah niat jahat dari keluarga ini yang kondisinya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka pun mengatakan kepada Cedric bahwa mereka adalah keluarganya dan memberitahu bahwa foto di kalungnya itu adalah istrinya yang telah kabur entah kemana meninggalkan Cedric. Beberapa saat kemudian di tempat itu Cedric melihat sebuah koran yang memberitakan tentang dirinya dan ia pun memeriksa jam tangannya.
Ia kaget melihat video yang keluar dari jam itu yang memberitahukan bahwa istri dan anaknya berada di tangan si clown, musuh bebuyutannya. Si clown memintanya untuk membawakan uang di tas itu sebagai tebusan untuk anak istrinya dan memberitahukan batas waktunya sampai jam 8 malam besok. Cedric pun pergi meninggalkan keluarga itu untuk menyelamatkan istri anaknya dan meninggalkan pesan yang dibaca oleh Elona. Cedric yang dalam perjalanan untuk menyelamatkan keluarganya pun mencoba untuk mencari tumpangan. Sebuah mobil berhenti dan seorang perempuan muda menyuruhnya naik di mobil itu karena mereka menuju kota yang sama. Mereka pun saling berkenalan yang dimana si perempuan muda ini bernama Laura yang bekerja sebagai seorang wartawan sedang menuju ke kota untuk meliput sebuah perampokan bank yang sedang terjadi dan masih berlangsung saat itu. Di tengah perjalanan, Elona dan kawan-kawan berhasil menyusul Cedric, namun mereka mengalami kecelakaan. Sampainya di lokasi perampokan, si perempuan mengambil kameranya dan mencoba untuk mewawancarai para polisi yang bertugas di sana. Namun alangkah kagetnya si Laura, ternyata petugas polisi yang mencoba wawancarai ternyata adalah perampok dan tiba-tiba Cedric yang melihat Laura dalam masalah mencoba menyelamatkannya dengan menggunakan kostumnya dan ia pun berhasil membebaskan Laura dan membawa kabur uang hasil perampokan itu. Mereka pun kemudian mencari tempat persembunyian di tengah hutan, di mana di tempat itu Cedric mendapatkan ucapan terima kasih dari Laura. Namun beberapa saat kemudian mereka mendapat tembakan dari para perampok yang mengejarnya. Cedric dan Laura melarikan diri ke sebuah taman kanak-kanak, di mana di tempat itu para perampok masih mengejar mereka. Namun Cedric berhasil melarikan diri dan Laura terselamatkan setelah dia ke petugas keamanan setempat. Di lain tempat, Elona dan kawan-kawan yang mengalami kecelakaan mencoba mengejar Cedric dengan mencuri sebuah mobil ambulan yang sedang menjemput salah seorang pasien yang sedang sakit. Malam harinya, Cedric yang telah menggunakan kostumnya menuju ke kediamannya si clown yang menculik istri dan anaknya. Di sana, ia mencoba mematikan alarm dengan memutuskan aliran listrik, akan tetapi kabel yang ia putuskan ternyata memicu air penyiram rumput yang mengenai kabel itu dan ia pun tersengat listrik. Cedric masuk ke dalam rumah itu dengan sempoyongan, namun sesampainya di dalam, si clown pulang dan Cedric bersembunyi dengan rencana akan menyergap si clown itu dan membebaskan anak istrinya. Namun tiba-tiba, ya, sebuah kejutan ulang tahun untuk si aktor pemeran si clown, di mana saat itu Cedric melihat istrinya ternyata sudah menikah dengan si aktor. Cedric menganggap istrinya telah berkhianat pada dirinya dan ia pun mencari anaknya yang ternyata si anak adalah anak dari kedua artis dan aktor itu. Cedric membawa kabur si anak karena dia masih kehilangan ingatan dan meyakini si anak adalah buah hatinya dengan si istri. Keluarga itu pun menghubungi kepolisian dan mengejar Cedric ke sebuah gudang di daerah itu. Ayah Cedric yang juga merupakan kepala kepolisian sekitar ikut langsung terjun menuju lokasi, berharap bahwa ia bisa menangkap langsung si manusia bertopeng yang telah mencoba merampok bank dan melumpuhkan kedua anak buahnya, dan sekarang menculik anak dari aktor papan atas di negeri itu. Si ayah pun masuk mengejar Cedric ke dalam gudang dan saat ia telah sampai di sebuah ruangan, betapa kagetnya si ayah mengetahui bahwa orang yang mereka kejar selama ini ternyata adalah anaknya sendiri. Tak mau merasa malu, anaknya jadi pelaku kriminal. Ia pun melempar anaknya dari jendela dan Cedric berhasil melarikan diri. Ternyata si perampok yang asli masih membutuhkan Cedric dan berniat untuk menembaknya. Namun Elona dan kawan-kawan datang menjemput Cedric yang membuat si perampok membatalkan niatnya untuk menembak Cedric. Elona dan kawan-kawan pun menjelaskan kepada Cedric siapa dia sebenarnya dan membawa ke lokasi syuting sambil menunjukkan semua properti di sana. Cedric masih terlihat bingung dan Elona pun memberikan HP miliknya yang dimana di dalamnya terdapat foto-foto kenangannya bersama teman-teman dan juga keluarganya. Elona pun menghubungi ayahnya untuk menjelaskan yang terjadi pada Cedric. Namun beberapa saat kemudian muncullah si perampok yang datang dengan menanyakan uang yang dibawa kabur Cedric dan kemudian mengacukan senjata kepada mereka. Namun tiba-tiba
Para polisi yang mendapatkan kabar dari Elona pun menuju ke lokasi syuting itu. Ikut juga ayah mereka yang dimana para polisi menemukan seseorang menggunakan kostum dalam kondisi terikat. Si ayah tampak tak mau melihat Cedric yang tertangkap polisi, namun semuanya berubah setelah topeng dibuka. Ternyata si perampok yang menggunakan kostum itu. Semua pun berakhir dengan bahagia, terlihat dengan Cedric yang menemui si Laura dan filmnya yang berhasil sukses di pasaran dan mendapat sebuah penghargaan di festival film. Dan Cedric pun bisa membuat bangga ayahnya. Baiklah, itu dia sebuah film Prancis yang bergenre komedi action yang tentunya layak untuk Brada Sista tonton full movie-nya karena banyak adegan-adegan konyol penuh adrenalin di dalamnya. Film ini dirilis tahun 2021 dan mendapatkan rating versi penonton di situs IMDb dengan nilai 6,2 dari 10. Yang berarti bahwa film ini layaklah untuk ditonton. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pahlawan tidak hanya hadir dalam peperangan, mereka adalah sosok yang selalu hadir membawa kebaikan bagi sekitarnya. Jadi Brada Sista semua dimanapun berada, tetaplah berbuat baik kepada sesama makhluk hidup di dunia, supaya dunia ini bisa menjadi dunia yang layak untuk kita huni, dan tentunya berbuat baik pastinya akan mendapatkan pahala untuk kita. Dan demi kebaikan bersama, baiknya Anda subscribe, like, komen, kritik, saran, dan share channel ini agar bisa terus berkembang untuk mengalurkan cerita dari film-film terbaik yang layak untuk Anda simak. So, terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu konten ini dibuat. Saya John Lee, si ayah 3 anak, mewakili seluruh direksi yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Ganbate dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, Lord, give me a sign, a sign.